Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Andriani, bidang studi PPG Ekonomi. Saya akan mempresentasikan lembar panduan observasi saya. Yang pertama, lembar panduan observasi tahapan perkembangan peserta didik. Aspek pertama yang diobservasi yaitu aspek fisiologis atau aspek fisik. Di sini yang diobservasi adalah melihat apakah ada peserta didik yang disabilitas dalam segi fisiknya atau perkembangan fisiknya normal. Yang kedua, aspek kognitif. Aspek kognitif ini kita lihat dari kemampuan peserta didik dalam mengingat pelajaran, kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran, kemampuan peserta didik dalam menganalisis pelajaran, dan kemampuan peserta didik menerapkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa kemampuan kognitif peserta didik ini beragam. Ada yang cepat dalam memahami pelajaran, ada juga yang lambat dalam memahami pelajaran. Begitu pula ada peserta didik yang mendapatkan pelajaran ketika di kelas, kemudian diterapkan ke kehidupan sehari-harinya. Ada juga cukup batas di kelas itu saja dan mereka tidak menerapkannya. Yang ketiga, aspek yang diobservasi yaitu aspek perkembangan sosio-emosional. Yang diobservasi di sini adalah melihat rasa percaya diri anak itu bagaimana. Apakah memiliki rasa percaya yang tinggi atau tidak memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, sikap dalam membantu sesama teman dan cara peserta didik menjaga dirinya di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana peserta didik ini, apakah mau membantu sesama temannya atau tidak, dan bagaimana juga peserta didik ini menjaga dirinya ketika berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, aspek yang diobservasi yaitu aspek perkembangan psikososial. Yang dilihat di sini inisiatif peserta didik, apakah peserta didik ini memiliki inisiatif atau tidak memiliki inisiatif di dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, rasa bersalah apabila membuat suatu kesalahan. Ada peserta didik yang memiliki rasa bersalah ketika membuat suatu kesalahan. Ada juga peserta didik ketika membuat suatu kesalahan, mereka tidak merasa bersalah. Jadi mereka tidak ada meminta maaf ketika membuat suatu kesalahan. Yang selanjutnya yaitu cara peserta didik membangun kepercayaan. Itu yang kita lihat bagaimana peserta didik ini membangun kepercayaan baik itu dengan guru atau sesama temannya. Selanjutnya yang diobservasi yaitu aspek perkembangan moral. Aspek perkembangan moral ini yang diobservasi kita lihat dari sopan santun peserta didik. Bagaimana sopan santun peserta didik ini dengan orang yang lebih tua atau dengan gurunya. Bagaimana juga sopan santunnya terhadap sesama temannya. Kemudian tingkat kepedulian peserta didik. Kita lihat apakah peserta didik ini peduli terhadap sesama temannya atau tidak memiliki kepedulian. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana kejujuran serta tanggung jawab peserta didik. Apakah peserta didik ini memiliki tanggung jawab sebagai peserta didik ketika melaksanakan proses pembelajaran. Misalkan dia bertanggung jawab mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang terakhir yang diobservasi yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar ini dilihat dari bagaimana ketekunan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, bagaimana keuletan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki minat dari ketika mengikuti pembelajaran. Ada juga peserta didik yang memiliki minat dalam pembelajaran. Itu yang kita observasi nanti. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan format lembar observasi karakteristik peserta didik. Yang pertama, aspek yang diobservasi yaitu budaya sekolah. Di sini kita lihat budaya sekolahnya apakah sudah mendukung proses pembelajaran yang dan interaksi yang optimal atau belum. Selanjutnya, kita observasi apakah
profil pelajar Pancasila sudah diterapkan atau dihidupkan di dalam lingkungan sekolah ini. Bisa kita lihat bagaimana secara keseluruhan di dalam lingkungan sekolah itu apakah sudah diterapkan profil pelajar Pancasilanya atau belum. Selanjutnya budaya kelas yang kita observasi yaitu kita lihat bagaimana guru dan peserta didik ini melakukan kesepakatan kelas. Misalnya membuat aturan apakah guru melibatkan peserta didik dalam membuat kesepakatan atau hanya guru saja yang membuat aturan tanpa kesepakatan dari peserta didik. Yang kedua yang diobservasi yaitu kita lihat bagaimana guru ini menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Apakah di dalam suatu proses pembelajaran ini ada guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya aspek yang diobservasi yaitu keterlibatan peserta didik. Keterlibatan peserta didik ini kita lihat dari apakah peserta didik ini aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Jika aktif, dalam bentuk apa dia ini terlibat dalam proses pembelajaran. Itu yang menjadi yang kita observasi nanti. Jika iya, bagaimana cara guru ini memotivasi peserta didik agar terlibat di dalam suatu proses pembelajaran. Tetapi jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran? Selanjutnya kita lihat apakah ada antusiasme belajar peserta didik ini. Terkadang di dalam suatu kelas itu ada peserta didik yang memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Ada juga mereka mengikuti pembelajaran tetapi tidak memiliki antusiasme. Yang diobservasi lagi yaitu apakah peserta didik ini merespon ketika guru memberikan suatu pertanyaan. Terkadang ada peserta didik yang aktif merespon ketika guru bertanya, langsung mereka menjawab. Dan ada juga peserta didik yang tidak peduli dengan apa yang ditanyakan oleh gurunya. Selanjutnya, identifikasi kesiapan siswa. Nah, ini kita lihat bagaimana cara guru ini mengamati atau mengecek kesiapan siswa ketika akan memulai pembelajaran, baik itu secara kondisi maupun secara materi pembelajaran. Yang kedua yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik ini beragam. Yang ketiga, kita lihat bagaimana cara guru ini mendampingi setiap peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apakah ada pendampingan dari guru tersebut atau tidak. Selanjutnya aspek yang kita observasi yaitu perkembangan emosi. Kita lihat sejauh mana kelas ini menjadi ruang ekspresi diri bagi peserta didik dan bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan dirinya dengan tepat. Dan selanjutnya yang kita observasi yaitu perkembangan sosial. Kita lihat bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasinya, misalnya peka terhadap lingkungan sekitar, memiliki rasa empati, saling menghargai, serta cara peserta didik berkomunikasi dan berinteraksi. Itu yang kita observasi. Selanjutnya, bagaimana guru ini memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosialnya. Misalnya, guru membuat metode belajar dengan berkelompok. Itu berarti guru memfasilitasi untuk perkembangan sosial peserta didik. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral dan spiritual, yaitu bagaimana cara guru dalam menerapkan atau membangun nilai-nilai integritas dan spiritual pada peserta didik. Kita lihat apakah guru ini sebelum memulai pembelajaran mengajak peserta didik berdoa terlebih dahulu atau tidak. Yang terakhir yaitu pada lembar observasi ini kita membuat kesimpulan.
Kesimpulan di sini yaitu berisi dari keseluruhan hasil observasi kita yang akan disimpulkan menjadi satu. Itu saja presentasi mengenai lembar panduan observasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.